Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pembelajaran sosiologi kelas 11 walaupun secara online. Mudah-mudahan kita semua selamanya ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun materi kelas 11 yaitu tentang kelompok sosial di masyarakat. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Tujuan yang ketiga, bagaimana memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan dinamika kelompok sosial. Dan yang kelima, bagaimana memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Kita sebagai manusia tak terlepas dari yang namanya kelompok. Dan kelompok pertama dan terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga adalah salah satu bentuk dari kelompok sosial. Di mana di dalam keluarga ini kita dilahirkan dan dibesarkan. Hingga contoh atau bentuk dari keberadaan kita yang tak terlepas dari manusia yang lainnya adalah keluarga. Karena kita lahir dari ayah dan ibu kita semua. Hakikat kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi, sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Misalnya, kalian sebagai anggota pramuka, maka di sana ada sekumpulan individu, di dalamnya terdapat hubungan dan saling berinteraksi, sehingga kemudian mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan. Jadi, kalau ada kumpulan individu yang di dalamnya tidak ada hubungan dan saling berinteraksi, itu tidak bisa termasuk disebut dengan kategori kelompok sosial. Syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto di sini ada 3 ya. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi anggota kelompok itu memang memiliki kesadaran bahwa dia itu adalah menjadi bagian dari kelompok yang bersangkutan. Misalnya kalian kelas 11 PS, ketika ada yang bertanya, kamu kelas apa? Maka kamu akan menjawab, saya adalah kelas 11 PS1, saya kelas 11 PS2, saya kelas 11 PS3. Jadi kita memiliki kesadaran dan mengakui bahwa kita itu menjadi bagian dari sebuah kelompok tersebut. Yang kedua, syarat sebuah kelompok itu adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Jadi walaupun di sana ada banyak individu berkumpul, tapi tidak ada hubungan timbal balik, maka menurut Surjono Sukanto itu tidak termasuk kategori kelompok sosial. Yang ketiga, syarat sebuah kumpulan individu itu disebut sebagai kelompok sosial adalah memiliki sebuah faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggotanya, sehingga hubungan di antara mereka itu semakin bertambah erat. Faktor tadi bisa berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, atau mungkin hobi yang sama. Itu adalah syarat-syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Ciri dari kelompok sosial dalam hal ini yang pertama adalah kelompok sosial itu adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosial lainnya. Jadi memiliki kekhasan, memiliki identitas, apakah misalnya kebiasaan, perilaku, seragam, atau bendera, atau yang lain-lainnya. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial itu memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Misalnya tadi kalian anggota organisasi di sekolah, apakah itu paskibra, apakah itu pramuka, apakah itu mungkin PMR atau BSM, maka di sana ada kepentingan yang sama, ada sesuatu tujuan yang sama, ada sesuatu yang diinginkan bersama, sehingga kemudian kalian pegang teguh untuk bagaimana mencapai tujuan tersebut.
Yang ketiga, bahwa sebuah kelompok sosial itu memiliki ciri, yaitu diantaranya memiliki struktur sosial yang bisa bersifat formal maupun bisa bersifat non formal. Di sana dalam kelompok tersebut ada pemimpin, misalnya ketua, sekretaris, bendahara. Jadi ada struktur sosial yang di atas, menengah, dan bawah yang disebut dengan status sosial atau kedudukan. Kedudukannya berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang sama. Yang keempat, ciri dari kelompok sosial itu adalah memiliki peran-peran yang berbeda seiring dengan kedudukan yang berbeda. Ketua nanti berperan sebagai seorang pemimpin, sekretaris di bidang administrasi, kemudian bendahara di bidang keuangan. Memiliki kedudukan yang berbeda dan peran yang berbeda, tapi tujuannya sama. Yang kelima, ciri dari kelompok sosial itu adalah memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Kalau kita di organisasi, kita mengenal ADART. Kalau di negara, kita mengenal konstitusi. Nah, jadi tiap kelompok itu memiliki etika, standar etika, memiliki standar nilai yang mengatur bagaimana mereka berperilaku atau bersikap. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Itu adalah ciri-ciri dari kelompok sosial. Selanjutnya, proses pembentukan kelompok sosial, di mana kita semua adalah tahu sebagai manusia memiliki identitas sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu kita memiliki keunikan, kekhasan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi juga kita sebagai makhluk sosial, di mana sebagai individu kita tidak bisa hidup sendirian, selalu membutuhkan orang lain, selalu tergantung kepada yang lain, sehingga kemudian menjadikan kita selalu hidup bersama-sama dengan orang lain. Misalnya di sekolah, kita hidup bersama antara guru, siswa, kemudian para pengurus sekolah, sampai dengan cleaning service, penjaga sekolah. Itu semua adalah punya kedudukan yang berbeda, peran yang berbeda, tapi tujuannya sama, bagaimana visi misi sekolah itu bisa tercapai. Itu adalah proses pembentukan sebuah kelompok sosial. Kemudian selanjutnya, faktor pembentuk kelompok sosial. Di sini faktor pembentuk kelompok sosial ada 3. Yang pertama adalah karena kepentingan yang sama. Apakah itu politik, ideologi, pemikiran, hobi. Karena sama, mereka kemudian membentuk kelompok untuk bagaimana bisa memfasilitasi, mengorganisir kepentingan mereka agar bisa tercapai. Yang kedua, faktor pembentuk kelompok sosial adalah pertalian darah atau keturunan yang sama. Kita berada dalam satu keluarga karena kebetulan kita dilahirkan dalam keluarga tersebut. Karena kita diikat oleh pertalian darah, sehingga kita menjadi anggota keluarga tersebut. Faktor yang ketiga adalah daerah atau wilayah yang sama. Kita hidup dalam sebuah wilayah, sebuah daerah, kita hidup bersama, kemudian membangun kerjasama, dan kemudian bahkan membangun kebiasaan, adat istiadat, dan kultur. Itu adalah faktor-faktor pembentuk kelompok sosial.